Yesus. Amin. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk merayakan kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami punya Allah yang hidup, sehingga kami mau merayakannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mulai ibadah celebration pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh bersorak-sorai buat Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kalau Allah kita sudah hidup? Amin. 3 hari yang lalu kita merayakan kematiannya. Tapi hari ini kita percaya Allah kita sudah hidup. Kuburnya sudah kosong. Haleluya. Kita kasih satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas.
bebas. Sekali lagi ya. Bebas. Bebas. Haleluya. Kurang semangat. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. 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 Haleluya. Saya persilakan untuk selanjutnya. Puji Tuhan, kita masih bangkit berdiri. Masih semangat bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Kita percaya kita bebas karena kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Kitalah umat pemenang. Amin. Haleluya. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan bangkit. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, 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 dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Kalahkan. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Kalahkan maut. Amin. Kita percaya oleh darah anak domba kita boleh diselamatkan. Haleluya. Amin. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang haleluya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Amin. Sekarang telah tiba. Ada kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
oleh darah anak domba. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Hancurkan Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah domba. darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Saya serahkan pada yang bertugas. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Woi, kita beri kemuliaan yuk buat Tuhan kita yang sudah bangkit. Haleluya. Saya percaya seberapa kita berkumpul pagi hari ini, Tuhan kita sudah bangkit buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita mau terus memuji Tuhan, kita mau bilang bangkit, serukan nama Yesus. Karena iblis sudah dikalahkan, Allah kita sudah bangkit pagi hari ini. Amin. Kita angkat pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semuamu. Nama Yesus, Yesus di atas segalanya. Sekali lagi bangkit, serukan nama Yesus. Mari nyatakan kuasa kebangkitannya. Bangkit, Amin. serukan Nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama
kota benteng yang teduh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, kita tepuk tangan di atas kepala kita. Nama Yesus, menara yang Kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh kita. Amin. Oh, beri kemuliaan buat Allah kita. Mari kita akan terus puji Tuhan. Kita mau bilang kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saudara lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Oh, dia sudah bangkit. Katakan lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Dalam segala perkara. Siapa dikalahkan? Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, pihak kita. siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancimu. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panci kemenanganmu.
Kita lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah bangkit buat kita semua. Amin. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Dan hidup Yes. selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan Kelahiran Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Pada pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Kita mau angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Yes, haleluya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. nama Yesus, Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
kuasa namanya. Nama Yesus, Haleluya. menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang Nama teguh. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Amin, haleluya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di gereja kita ataupun yang di rumah, saya ucapkan selamat Paskah. Haleluya, selamat hari kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Biarlah semua kita bersukacita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua bersukacita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami bersukacita Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami ini mempunyai pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bangkitkan iman percaya kami. Kau bangkitkan roh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tidak ada sesuatu dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Segala pujian syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hati kami penuh, limpah dengan ucapan syukur hanya bagi-Mu. Hanya Engkau Allah kami yang layak terima sembah pujian. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau hidup, ada hari esok. Sebab Engkau hidup, kami tidak takut.
Sebab Engkau hidup, kami tidak gentar. Sebab Engkau hidup, kami kuat. Sebab Engkau hidup, kami ini lebih daripada pemenang. Haleluya Tuhan. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa ya Tuhan, yang Kau taruh atas setiap hidup kami, hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya penebusan-Mu Tuhan di atas kayu salib ya Bapa, buat setiap kami orang-orang berdosa ya Bapa. Tetapi hari ini, saat ini Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami yang bangkit dari kematian Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami boleh memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan kami yang sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah Engkau Bapa pada pagi hari ini. Biarlah Kau jamah setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Bapa, maupun yang di rumah. Biarlah setiap kami Tuhan yang memiliki tubuh yang lemah Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan ya Bapa. Dan Kau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami yang sakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan, yang letih lesu, Kau Tuhan yang membangkitkan kembali ya Bapa. Iman percaya kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu yang kudus ya Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus Kau beracara di tengah-tengah kami. Biarlah Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan ada suasana surgawi saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada kesembuhan, ada pemulihan Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami ya Bapa, kami mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau juga Allah yang memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Haleluya, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Haleluya, Dia bangkit. amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita pada pagi hari ini bersama-sama beribadah menyembah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita boleh memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin.
Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersoraklah. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Semua tangan di atas. Bersoraklah. Allah bangkit. Allah bangkit. Bernyanyilah. Amin. Haleluya. Dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Allah bangkit. Maka kita bersorak. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri silakan duduk ya. Di tempat pujian. Kau Tuhan yang berkuasa sanggup bangkitkan pengharapanku. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Oh Tuhan yang bangkitkan pengharapanku Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kau Tuhan yang sudah dibangkitkan menjadi Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami yang sungguh-sungguh mulia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Mari kita maaf pujian mulia, sembah Raja mulia. Pujilah nama Kau Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Mulia. Bala setiap jemaat yang angkat pujian ini. Sembah Dialah Raja Tuhan kita yang layak kita sembah. mulia. Amin. Haleluya Tuhan. Bagi Yesus Hanya bagi Kau Tuhan. puji hormat Pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi Kau Tuhan. Haleluya. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umat.
Benar Tuhan, Engkau telah mati, dibangkitkan jadi Raja yang berkuasa, yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengar sebagian kebenaran firman-Mu, berbicara kepada masing-masing kami. Anugerahkan kami satu tanah hati yang baik Tuhan, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dan bertumbuh karenanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara masih ingat satu lagu? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Bisa? Siapa yang gak bisa? Kita belajar sama-sama ya. Kita akan nyanyi haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya ya. Saya nggak tahu ini kuncinya apa gitu, cari sendiri deh ya. Ya, nah, ikut aja. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar-benar saudara mau memuji Tuhan? Bagaimana kalau puji Tuhan kita berdiri? Haleluya kita duduk ya. Sekarang mulai dulu dari haleluya, duduk dulu ya. Nanti kalau puji Tuhan baru berdiri. Kalau yang salah duet dengan saya. Oke. Siap ya? Semangat. Selamat hari Paskah, kita akan bersemangat buat Tuhan ya. Haleluya duduk. Puji Tuhan berdiri. Kalau yang salah nyanyi di depan sama saya, oke? Ya, yang di rumah untung ya. Puji Tuhan ya. Haleluya duduk ya. 1, 2, 3. Haleluya. Sukacita Paskah pada pagi hari ini. Selamat hari Paskah karena Tuhan kita sudah bangkit, kita bersemangat ya. Tim pemuji sudah bangun dari jam 2. Pasti nggak terlambat kalau bangunnya jam 2 ya. Puji nama Tuhan. Paskah ya. Bagaimana perasaan saudara pada pagi hari ini? Happy ya, itu sukacita, semangat ya. Nanti hari ini kita akan belajar mengenai Paskah yang pertama. Ya, bagaimana perasaan murid-murid Tuhan ya pada Paskah yang pertama itu, apakah sama dengan kita ya pada hari ini? Paskah dalam Perjanjian Lama, Paskah Yahudi itu tidak sama dengan Paskah kita. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau Paskah Yahudi itu adalah merayakan hari
kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara ingat, Firaun melepaskan bangsa Israel karena kematian semua anak sulung. Dan Israel pada waktu itu dibebaskan dari kematian anak sulung karena di ambang pintunya itu ada darah. Di kiri kanan pintu itu, tiang-tiang pintu itu ada darah. Darah anak domba. Malaikat maut melihat setiap rumah yang ada tanda darah di ambang pintunya dan di kiri kanan tiang pintu, tidak ada kematian di dalam keluarga itu. Itu sebabnya Paskah, Pesah ya, bahasa Ibraninya Passover ya. Itu beda dengan Paskah yang kita rayakan. Kalau Paskah yang kita rayakan, kita merayakan hari kebangkitan Yesus yang mati ya hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Ya, dan di dalam bahasa Inggris dibedakan juga. Kalau keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu namanya Passover. Ya, di mana malaikat itu melewati pintu-pintu yang ada darah, tanda darah. Itu Passover, ya. Tetapi di dalam memperingati hari kemenangan Yesus itu tidak lagi Passover, ya. Kita Paskah sama aja, Paskah gitu ya. Paskah Yahudi dan Paskah kita itu berbeda. Kita bilang di bahasa Inggris bilang Easter, ya. Easter celebration. Ya, saudara, itu perbedaannya. Ya, kita tidak sama kalau bilang Paskah, karena Paskah itu sudah ada jauh sebelum Tuhan Yesus bangkit, ya. Hari ini kita akan lihat Paskah yang kita peringati hari ini adalah Tuhan bangkit dari antara orang mati, ya. Kita baca di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca di layar sudah ada. Setelah lewat hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu ya. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Perasaannya tidak sama dengan perasaan kita, saudara. Yang dibeli rempah-rempah mau pergi ke kuburan, ya. Lalu ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, hari Minggu, ya. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur, ya. Mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, masalah timbul. Murid-murid Yesus, khususnya pengikut-pengikut kaum ibu ini, dengan tenaga yang tidak seberapa, itu mulai mikir. Kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar dan berat sekali. Sudah ada rempah-rempah. Kita mau ke sana. Ya, kita mau meminyaki tubuh Yesus yang mati. Dia mau bertemu dengan Yesus yang mati. Bukan seperti kita pagi ini. Ya, satu perasaan yang gundah, gulana, kacau. Tidak karu-karuan, saudara. Ya, ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Puji Tuhan, ya. Satu masalah terselesaikan. Mereka mikir, mungkin sepanjang perjalanan mereka mikir. Ya, sesuatu yang tidak usah dipikirkan seharusnya. Ya, sesuatu kekhawatiran yang begitu menyita pikiran mereka. Mereka kacau, siapa ya kira-kira. Ini berat sekali batunya, kita dorong aja mungkin kitanya yang mental gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi mereka melihat batu yang besar itu
sudah terguling. Silahkan lihat, ya, pintu kubur terbuka lebar. Silahkan masuk, ya. Saudara, apakah berkali-kali saya katakan kalau ada Paskah seperti ini, apakah Yesus perlu batu itu digulingkan supaya dia bisa keluar? Tidak perlu, ya, karena Tuhan kita berkuasa. Mengapa perlu malaikat menggulingkan batu ini? Supaya orang yang mengikut Yesus itu bisa masuk. Ya, untuk keperluan kita, untuk satu bukti yang nyata bahwa memang kubur itu kosong, begitu ya. Bukan supaya Yesus bisa keluar, tapi supaya kita bisa masuk ke dalamnya dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kubur itu memang sudah kosong. Ya, dalam ayat yang berikutnya kita baca. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat, ya, ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ya, tadinya gelisah, sekarang terkejut. Ya, enak gak kira-kira perasaan seperti itu? Kaget sekaget-kagetnya. Ya, Paskah. Lalu ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, tahu aja nih ya, jangan takut. Kamu cari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Itu sudah tidak ada Yesus di situ. Yesus sudah bangkit, ya. Ayat yang berikutnya, 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Ya, ini ada di Yerusalem nih ceritanya ya. Bukit Tengkorak ada di Yerusalem. Galilea itu ke atas lagi, ya. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ngapain selama ini ikut Yesus? Yesus bicara, dia itu akan mendahului kamu ke Galilea. Kenapa masih ada di Yerusalem? Kenapa pergi ke kubur? Kenapa bawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus yang sudah bangkit? Dia ada di Galilea, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Ayat yang terakhir, ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun yang juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitahukan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, murid-murid tidak bisa diandalkan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada dua cara yang Tuhan Yesus pakai untuk mempersiapkan murid-muridnya. Ya, cara yang pertama adalah doa yang tekun. Ya, ini terjadi di dalam Taman Getsemani. Itu suasananya gak enak sekali. Kita juga merasakan Jumat Agung yang tidak enak ya. Mencekam seperti itu. Ya, di Taman Getsemani kita melihat ya bahwa Yesus itu mengajar murid-muridnya berdoa. Karena baru saja ada dua peristiwa yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh para pengikut Yesus, yaitu peristiwa penyaliban yang sangat traumatis dan peristiwa Paskah yang penuh kesimpang siuran dan kebingungan. Ya, saudara boleh periksa Paskah ini apakah Paskah yang seperti kita rayakan hari ini. Sungguh Paskah yang pertama itu adalah Paskah yang penuh dengan kisruhan dan juga kebingungan. Ya, para murid punya persiapan yang salah. Mereka pergi ke tempat yang salah.
Mereka fokus kepada kematian dan lupa sama sekali dengan pesan kebangkitan. Akibatnya Paskah pertama yang seharusnya merupakan satu event yang penuh sukacita dan kemenangan menjadi satu Paskah yang kelabu. Ya, khotbah pagi hari ini saya beri judul Paskah kelabu versus Paskah yang berkemenangan. Saudara, Tuhan Yesus mempersiapkan satu Paskah yang penuh kemenangan, tetapi berakhir dengan Paskah yang kelabu. Kenapa, saudara? Ya, saya katakan tadi ada dua cara. Ya, di mana Tuhan Yesus betul-betul mempersiapkan event ini. Event untuk menghadapi satu peristiwa yang traumatis, yang membuat murid-muridnya mungkin tidak tahan untuk melihat penderitaan yang diderita oleh Tuhan Yesus. Ya, dengan melalui doa di Taman Getsemani. Tetapi murid-murid, ya, ketika disuruh berdoa, mereka tidak tahan, ngantuk. Ya, mereka tertidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Taman Getsemani sesaat sebelum peristiwa penangkapan, penyiksaan, penyalipan dengan cara yang sangat sadis, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Namun mereka gagal dan tertidur. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh dulu terjerembab. Ya, abis-abisan baru berdoa. Ya, kebanyakan kita balik loh saudara. Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, jangan jatuh dulu, babak belur dulu, baru datang kepada Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Ya, itu bukan cara Tuhan kita. Tuhan mengajar untuk menghadapi masa-masa yang begitu sulit, yang tidak pernah terbayangkan. Orang yang begitu baik, yang begitu berkuasa, kok harus mati dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ya saudara, Passion, makanya saya nggak suka nonton The Passion saudara. Sangat buruk rupanya. Ya, sampai kita tidak mau memandang dia, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sangat buruk rupanya saudara. Ya, untuk menghadapi masa-masa pahit seperti itu, Tuhan Yesus mempersiapkan setiap kita untuk mengambil jalan doa. Sampai sekarang itu tidak pernah berubah saudara. Ya, Ibu Yuni bilang ngapain bilang sama Bugem paling-paling dibilang berdoa gitu. Memang jalan satu-satunya ya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Jangan lupa berdoa. Berdoa cuma ngomong kok sama Tuhan. Tuhan yang hidup, dia mendengar ya. 24 jam sehari dia dengar saudara. Dengan suara yang paling pelan, gak usah pakai loudspeaker, dia dengar. Ya, Tuhan dengar setiap seru doa kita. Dia mempersiapkan muridnya untuk menghadapi Jumat Agung berdoa. Dan yang kedua, melalui pengajaran firman Tuhan. Luar biasa saudara. Bagaimana Tuhan mempersiapkan murid-muridnya supaya bisa lewati Jumat Agung. Bisa merayakan Paskah dengan satu kemenangan, dengan satu semangat, dengan satu sukacita yang begitu luar biasa. Tuhan mempersiapkan secara baik. Saudara, Alkitab ketiga Injil Matius, Markus, Lukas mencatat ada 4 pemberitahuan. Tapi saudara, mari kita periksa berapa kali, di mana saja, apa saja yang diberitakan Yesus, diajarkan Yesus kepada murid-murid untuk memberitahukan lebih dahulu. Kamu akan mengalami, saya akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Ya, coba kita melihat pertama kali ya. Pemberitahuan pertama. Saudara coba bisa ditayangkan Matius 16 ayat 21. Cepat ya, kita banyak lewat ayat-ayat. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu
Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya sejak waktu itu. Ya, ini jauh sebelumnya, waktu dia ada di Kaisaria Filipi. Ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 13, coba kita mundur, ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Dari sini dia mengajar, saudara. Ya, di Kaisaria Filipi, jauh dari Yerusalem, dia sudah bilang, itu pemberitahuan yang pertama. Coba kita lihat pemberitahuan kedua di Matius 17 ayat 22 dan 23. Kita baca lagi. Di mana ini Yesus? Ya, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di mana? Di Galilea, ya, di sebelah utara ada danau Tiberias di situ. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, itu pemberitahuan yang kedua. Ya, sudah mulai ada efeknya, ya. Lalu yang ketiga kita lihat di Matius 20 ayat 17 sampai 19. Kita lihat ya. Yesus berkata kepada mereka, ya, oke. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, saudara tahu Yesus dari Galilea dia turun, ya. Dia akan pergi ke Yerusalem. Ngapain? Untuk disalibkan, saudara. Ya, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Terus, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Ya, murid-muridku sekarang, ya, saat dia mau pergi ke Yerusalem itu hari Minggu kalau nggak salah. Dan hari Minggu sebelum hari Jumat. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati terus. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia ini lebih detail lagi, ya. Apa yang akan terjadi dengan Yesus itu diceritakan supaya ia diolok-olokan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, ini pemberitahuan yang keberapa? Sudah 3, ya, 3 kali di tempat yang berlain-lainan pada waktu dia mau masuk Yerusalem. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah ada di Yerusalem. Ya, pemberitahuan keempat. Kita baca yuk. Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi, hari apa nih kira-kira? Hari Rabu. 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Paskah orang Yahudi nih, ya. Paskah orang Yahudi itu tadi saya sudah katakan memperingati hari peringatan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Akan dirayakan Paskah. Nah, pas Paskah itu, ya, Tuhan Yesus disalibkan. Itu sebabnya dia perjanjian lama itu adalah lambang daripada darah Yesus, ya. Dia anak domba Allah yang menyerahkan dirinya. Pada hari raya Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jelas, ya, 2 hari lagi. Semakin dekat. Dia terus berkata-kata tentang itu. Dia mengajar terus. Untuk apa, saudara? Supaya murid-muridnya siap menghadapi Paskah, ya, dengan satu janji yang sangat luar biasa. Ya, coba kita lihat lagi sekarang pemberitahuan yang kelima. Di dalam Injil nggak ada, cuma sampai 4, ya. Tapi saya kasih judul ini pemberitahuan yang kelima. Kita baca yuk Matius 26 ayat 31 sampai 32. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini, itu hari apa? Malam ini, besoknya Tuhan Yesus disalib. Kamis malam, ya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. 32.
Akan tetapi sesudah aku bangkit. Nah, ini tadinya bangkit saja ya. Tetapi sekarang ada tambahannya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya saudara, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jelas sekali ya. Tidak ada yang abu-abu di sini. Pokoknya setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Galilea itu tempat pelayanan yang sangat luar biasa. Itu seperti head quarternya ya, kantor pusatnya ya, tempat untuk mereka melayani ya di sekitar daerah itu. Ya saudara, ini sudah pemberitahuan yang kelima. Nah, pemberitahuan yang keenam itu saat malaikat mengingatkan Maria dan timnya di muka kubur. Tadi kita sudah baca ya, Yesus, tentang pesan Yesus bahwa ia akan bangkit. Coba kita lihat Matius 28 ayat 6 ya, 6 kali. Malaikat itu berkata kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus ya, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ada bukti saudara ya, Yesus bangkit. Saya diberkati Tuhan dengan melihat tempat yang sudah kubur yang kosong. Ya saudara bisa satu kali pergi ke Yerusalem sana ya, dan lihat bukit Golgota, dan juga ada taman Getsemani di situ, dan juga ada kubur Yesus yang kosong ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan jelas bahwa ia sedang mempersiapkan para murid dan para pengikutnya untuk berani menghadapi kenyataan hidup yang traumatis, pahit dan menakutkan, yaitu melalui doa. Ya, melalui firman, bahkan melalui firman yang diulang-ulang. Persiapan yang Tuhan Yesus buat untuk murid-muridnya sangat luar biasa. Baik penderitaan, kematian, kebangkitan, dan diberitakan, diajarkan sampai berapa kali? Halo jemaat. Sampai 6 kali, cuma satu yang menyimak. Yang lainnya akan bingung nih nanti ya. Seperti orang-orang yang ada di Galilea. Enggak, bercanda ya saudara. Tapi walaupun Tuhan Yesus sudah melakukan yang maksimal bagi para muridnya, kita tahu hari kebangkitan yang seharusnya penuh dengan kemenangan dan sukacita yang berlimpah telah menjadi satu hari yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Itu sebabnya saya bilang Paskah pertama adalah Paskah yang kelabu. Blue Easter ya. Kalau kelabu dalam bahasa ini, kelabu kan suram gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris pakainya warna biru ya. Blue. Yang blue itu yang sedih ya, yang tidak ada sukacitanya. Kubur kosong ya, tanda kebangkitan Yesus sudah dirancang untuk dirayakan dengan penuh kemenangan. Tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Mengapa saudara? Apa sebabnya? Saya mencatat ada 3 hal yang menyebabkan murid-murid tidak bersuka cita pada hari Paskah. Mereka bingung, mereka menerima simpang siur. Mungkin mereka termakan dengan satu usaha daripada tentara Romawi yang berkomplot, atau imam-imam besar yang berkomplot mengatakan, kalau kamu ditanya, ya katakan saja waktu kamu tidur, ya pada saudara-saudara, pada waktu kamu tidur, murid-muridnya datang untuk mencuri mayat Yesus. Masuk akal nggak saudara? Pada waktu kamu tidur, murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi justru yang tidak masuk akal ini yang dipercayai, sampai itu juga merasuki pikiran dari murid-murid. Firman Tuhan yang diberitakan dengan begitu jelas tidak masuk otak. Ya, saudara,
Kita akan melihat sebabnya. Kita baca Lukas 9:45. Ya. Ada 3 alasan. Ya, mereka tidak tekun di dalam doa. Itu yang pertama ya, sampai tertidur. Yang kedua, mereka tidak mengerti firman Tuhan. Coba kita lihat Lukas 9:45. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Kita lihat lagi Lukas 18 ayat 34. Lukas 18 ayat. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Alangkah malangnya kalau kita sebagai orang-orang Kristen waktu baca firman Tuhan keadaan kita seperti ini. Banyak berdoa. Itu sebabnya pemazmur mengatakan kepada kita, ya singkapkanlah mataku, mengajar kepada kita untuk berdoa waktu kita baca firman Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku bisa memandang keajaiban daripada firman-Mu. Ya, jangan baca Alkitab sebagai pengantar tidur, tidak ada gunanya. Ya, Raja Wali tidak seperti itu. Amin saudara. Tidak jadi sebagai pengantar tidur. Ya, coba kita lihat lagi di dalam. Oke, itu saja yang ingin saya tekankan ya. Banyak ajaran sesat dalam dunia, ya, kekristenan karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Saya tidak peduli, mereka boleh menamakan diri sebagai apa saja, ya. Pesan kebenaran ke apa ya, tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka sudah menyalahgunakan, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang alasan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Mereka tidak bertekun dalam doa. Yang kedua, mereka tidak mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya. Padahal udah disampai 6 kali loh ya. Ayat-ayat ini mencatat ya. Coba kita lihat di dalam Markus yuk. Markus 16. Kita mulai lihat ya satu persatu. Ya. Markus 16 mulai ayat yang ke-9. Ada siapa di situ? Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Berita kebangkitan yang dibawanya. Coba kita lihat di dalam selanjutnya 10 dan 11. Dia cerita nih, ya. Lalu perempuan itu, maksudnya Maria Magdalena, pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, artinya murid-muridnya. Dan yang pada waktu itu sedang apa? Berkabung dan menangis. Kacau enggak? Paskanya. Ada yang berkabung dan menangis hari ini? Tidak. Ya, beda ya saudara. Mereka sedang berkabung dan menangis. Coba ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah terlihat olehnya, mereka bersorak-sorai, bertepuk tangan begitu. Mereka tidak percaya, kerasnya hati ya. Sampai 6 kali loh saudara, 6 kali tadi kita sudah baca. Dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ya, kasihan ya, ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada siapa? Dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ini yang jalan ke Emmaus nih ya, 2 murid ya. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Terus ayat yang berikutnya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya, senang ya. Karena mereka sudah face to face dengan Tuhan. Memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Saudara, kerasnya hati manusia ya. Kita sungguh-sungguh harus minta pertolongan daripada Roh Kudus. Supaya waktu Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak bebal seperti murid-murid ini. Ya, betapa Tuhan merancangkan satu Paskah yang harusnya penuh dengan kemenangan. Gak ada pikiran tentang bagaimana batu kubur itu digolek.
digolekkan, lalu tidak ada lagi repot-repot beli rempah-rempah meminyaki mayat Yesus. Tidak, mereka hanya bangun saja pagi itu, pagi-pagi sekali seperti jemaat yang ada di sini. Mereka pergi ke Galilea. Mereka tidak bawa rempah-rempah seharusnya. Mereka bawa bunga-bunga menyambut Tuhan yang hidup. Mereka bawa makanan kesukaan Yesus supaya mereka bisa rayakan hari kemenangan. Itu maksudnya Tuhan. Sampai 6 kali diperingatkan suruh berdoa. Tetapi mereka tidak berdoa. Mereka tidak percaya, bahkan mengeraskan hati. Bukankah ini seharusnya mereka ingat, oh iya Tuhan kan bilang, sudah 6 kali dia bilang, itu paketnya lengkap sekali. Waktu penderitaannya diberitakan, di situ juga ada berita tentang kebangkitan. Kenapa tidak kita dengar berita yang sangat luar biasa ini, yang harusnya dinanti-nantikan, yang harusnya diharapkan. Saudara, kita punya satu harapan yang sama. Ya, firman Tuhan yang ditulis hari ini untuk saudara dan saya. Mempersiapkan kita ya untuk menyambut Yesus yang hidup itu. Ya, dalam dunia ini dia sekarang ada. Ya, dengan Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita. Dan yang sakit akan disembuhkan. Ya, yang susah akan diberikan penghiburan, yang lemah akan dikuatkan, saudara. Ini adalah berita Paskah yang seharusnya kita katakan, ya, kita sebarkan dari mulut ke mulut. Yesus bangkit, ya, sampai bertemu di Galilea. Alamatnya salah, saudara. Ya, itu sebabnya hatinya dikuasai oleh kesedihan, kemasgulan, perasaan tidak berdaya. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ya, Tuhan persiapkan baik-baik, tetapi kitanya yang tidak bisa, ya, menyambut rencana Tuhan yang begitu baik. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tetapi saudara, ya ingat Tuhan kita bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ya, Dia ingin kita mengalami Paskah yang berkemenangan. Pelihara dengan tekun kehidupan doa. Seperti pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa, pray without ceasing, karena ini rahasia hidup yang berkemenangan. Baca, renungkan, pelajari dan lakukan firman Tuhan dengan tekun. Ya, saudara, kita nyanyikan satu lagu sebagai penutup. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, ya. Kita akan nyanyikan ini dengan satu ungkapan rasa syukur. Bisa ditampilkan, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya. Memutihkan
Yesus buat firman-Mu pada Paskah ini. Paskah direncanakan agar kami ada sukacita karena kemenangan itu sudah begitu nyata. Biarlah kami boleh menyongsong hari depan kami dengan tekun berdoa dan terus belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Bapak Ibu diberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan puji-pujian. Mari saat ini kita mau persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta Saudari Kalista pimpin doa persembahan. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Kau telah mempulang kami pagi hari ini dengan tubuh sehat dan kekuatan yang baru. Kau memberkati Tuhan, sebentar kami ingin berikan persembahan kami, memberkati tangan-tangan yang memberi, biar persembahan kami ini bisa memperluas kerajaan-Mu semakin lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang sama dengan Ibu Gembala. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan warta, kita mau saksikan nomor spesial dari ibu-ibu kaum wanita di tempat ini.
Mari saya persilahkan kepada yang mau membacakan warta gereja kepada Bapak Samuel. Shalom semuanya. Ada sukacita? Semuanya senang? Kita bergembira hari ini sebab hari ini adalah hari kemenangan. Hari Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita bangkit dari kematian, di mana kematian itu tidak bisa menutupinya, ya. Dia sudah menang atas kematian, dan demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Baik, kita langsung saja ke pengumuman. Saya sudah bawa undangan, ya. Siapa ya kira-kira ya? Ya, ini spesial undangannya nih, ya. Ya, undangan. Ya. Siapa yang menikah ya? Iya, Saudara Herman dan Yanti Siregar. Mana orangnya ya? Ini Saudara Hermannya ada? Saudara Hermannya ada? Oh, kecapean. Habis jalan. Oh iya, habis jalan-jalan ya. Jadi kalau gitu pengantin wanitanya doang dong nih. Silakan coba pengantin wanitanya berdiri. Kalau yang wanitanya udah terkenal di sini ya. Baik, ini undangan bukan untuk gembala atau siapa, tapi untuk semua yang hadir, ya. Termasuk juga yang hari ini nggak hadir, ya. Jadi undangan ini adalah untuk gereja GSCA Batu Tulis Raja Wali. Ya, pemberkatan diadakan pada hari Senin, tanggal 2 Mei. Wah, itu Lebaran ya? 2 Mei Lebaran ya? Iya. Oh iya. Pemberkatan diadakan tanggal 2 Mei di GSCA Swadaya, Jalan Swadaya nomor 21. Di mana ya? Di Medan. Ya, resepsinya sama ya, hari Senin tanggal 2 Mei 2022 di Wisma Tarabunga, Jalan Setiabudi nomor 480 di Jakarta. Wah, sama di Medan juga, ya. Jadi yang mau terbang bisa ya kalau mau ya, tapi kita akan berdoa sebentar ya. Kita doakan ya supaya acara mulai dari pemberkatan, resepsi dan persiapan segalanya ya Tuhan tolong ya semuanya berjalan dengan lancar. Begitu juga sekolah minggu ya tetap ada ya, bukan berarti sekolah minggu nggak ada, tetap ada ya sekolah minggunya. Baik, kita langsung aja ya ke pengumuman. Ya, sekolah minggu ya sebentar tetap ada ya, jam 10.30 ya. Kemudian hari Senin ada ibadah doa. Hari Rebo 1, 3 dan kelima ada ibadah kaum wanita. Bagi Bapak Ibu yang mau mempersembahkan persembahan lewat rekening BCA 5890134701. Demikian pengumuman, kita akan tutup ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujian, oh besar-besar anugerahnya. Oh besar. Besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah, oh besar. Besar kuasanya.
terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin. Maha besar Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau melebihi segala Allah. Engkaulah Allah yang sesungguhnya, Allah yang maha besar. Kami bangga memiliki Allah-Mu, Allah seperti-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini adalah hari yang bergembira bagi kami. Hari ini adalah hari yang bersuka cita bagi kami. Sebab Tuhan kami Yesus Kristus tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau sudah menyelesaikan tugas dari Bapa di surga untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami. Dan tugasmu sudah selesai. Dan sekarang engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, siap untuk menyambut kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga kami ada keselamatan, sehingga kami bisa percaya bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang bangkit, yang nanti kami pun akan dibangkitkan dan kami akan bertemu Tuhan, dan Engkau akan menjemput kami waktu kami pulang ke surga. Terima kasih Bapa. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami banggakan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami harapkan Tuhan. Sebab kemana tujuan kami setelah kami meninggalkan dunia ini? Terima kasih Tuhan. Setelah kami meninggalkan dunia ini, Engkau yang menyambut kami. Engkau sekarang menunggu kami di surga. Engkau siap menyambut kami Tuhan. Satu kali kami mati dan kami pun dibangkitkan. Dan kami bertemu dengan Tuhan di udara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat rumah di surga yang Kau sudah sediakan buat kami. Oh, terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu, gembala sidang kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai lebih luar biasa lagi. Tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan pagi ini Tuhan secara khusus kami mohon kepada-Mu Bapa. Kami minta kepada-Mu Bapa, buat anak-Mu Saudara Herman Sihombing dan Yanti Sergar yang akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 2 Mei yang akan datang. Bapak, dia anak-Mu. Mereka anak-Mu Bapak. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang dia rencanakan itu adalah indah. Biarlah kiranya apa yang direncanakan itu Tuhan, Kau tolong segala persiapannya Tuhan. Engkau atur semuanya Tuhan. Sehingga pada harinya yang sudah ditetapkan yang tanggal 2 Mei semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, tidak ada yang kekurangan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup. Bapak, kami serahkan anak-Mu Saudara Herman Sihombing dan Yanti Sergar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau jaga dia, Kau pelihara dia, Kau berkati dia, dan Kau pakai kehidupan mereka dengan luar biasa. Biarlah kiranya melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan. Kau tolong buat anak sekolah minggu yang selama ini Tuhan digembalakannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau tolong buat kegiatan anak sekolah minggu sementara ditinggalkan oleh Saudara Yanti, biar tetap bisa berjalan. Dan kiranya Kau pakai guru-guru yang ada Tuhan untuk melayani anak-anak kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pelayanan Saudari Yanti selama ini Tuhan yang sudah membimbing anak-anak kami. Biarlah Kau terus pakai dia Tuhan dengan luar biasa untuk membimbing anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Bapak. Tolong juga buat ibadah setiap hari Senin
Biar kira banyak jemaat yang ikut jum di dalam doa ini Tuhan. Demikian juga ibadah kaum wanita. Kau pakai Tuhan wanita-wanita. Kami diberkati dengan spesial dari kaum wanita ini Tuhan. Kau biar kau pakai terus kaum wanita dengan luar biasa. Bapa di surga, biar Engkau turunkan berkat-Mu atas setiap usaha kami, atas setiap pekerjaan kami, atas setiap dagangan kami. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan menjaga dan melindungi kami Tuhan, memagari kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau buat kami semuanya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, berkati hamba-hamba yang sudah melayani kami. WL Singgar, pemain musik, memandu sound system, asyar. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpahan. Dalam nama Yesus, mari kita angkat tangan, nanti Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang setia, yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, udah. Selamat hari Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sampai bertemu minggu depan, ya. Sampai bertemu minggu depan jam 7:30 pagi, ya. Ayo kita nyanyi.